Di Desa Monggo ini yang pertama, kehidupan masyarakatnya itu yang sejak dari dulu, masa-masa lampau dulu, konsep kehidupan masyarakatnya dan konsep manajemen birokrasi pemerintah di tingkat desa itu mengedepankan sistem dengan konsep ibadah. Kegiatan sosial kemasyarakatan ini itu dibungkus, dilingkari, dan dimotivasi semangat ibadah. Ayo mari datang ke desa kami untuk berinvestasi dan mengelola potensi ini bersama-sama dengan kami dan generasi-generasi kami. Selamat datang di desa kami. Inilah desa kami, Desa Monggo, Kecamatan Madepangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya Mayor Abdul Majid, Sarjana Hukum, selaku Kepala Desa Monggo, periodisasi 2016-2022. ...2.506 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 8.792 jiwa di tahun 2021. Aktivitas masyarakat itu secara mandiri di Desa Monggo ini sebagai peternak dan sebagai petani, dan bahkan sekitar 40% itu sebagai pengusaha. Di Desa Monggo ini yang pertama, kehidupan masyarakatnya itu yang sejak dari dulu, masa-masa lampau dulu, konsep kehidupan masyarakatnya dan konsep manajemen birokrasi pemerintahan di tingkat desa itu mengedepankan sistem dengan konsep ibadah. Nah,
kegiatan sosial kemasyarakatan ini itu dibungkus, dilingkari, dan dimotivasi semangat ibadah. Nah, yang sehingga kegiatan dalam pernikahan itu adalah kekariku kendei bagi ibu-ibu mengumpulkan padi. Itu tidak secara istilah untuk mengembalikan jasa masyarakat lainnya kepada yang bersangkutan, sistem arisan itu tidak. Ya. Tanpa yang bersangkutan itu mendatangi kegiatan masyarakat yang lain itu dia tetap akan memberikan partisipasi kekeluargaan dengan membawa padi, ada 1 kuintal, 1 karung, dan bahkan pakai ember bak itu. Nah, alhamdulillah motivasi dengan konsep ibadah itu tadi yang sehingga budaya lokal kariku kendei ini, baju fare ini, pengumpulan padi yang dimaksud itu tetap selalu dipelihara dan bisa ditumbuh kembangkan. Lalu kemudian untuk budaya dan tradisi lainnya, bapak-bapak itu istilah pamaco bahasa Bima aslinya. Pamaco ini adalah partisipasi kaum Adam, bapak-bapak, terhadap keluarga dan saudara yang melaksanakan pernikahan putra dan putrinya. Nah, dengan memberikan partisipasi sumbangan itu dalam bentuk rupiah kepada sahibul hajat. Dan alhamdulillah dari sejak masa lampau kepemimpinan di Desa Monggo, desa tercinta ini, alhamdulillah sampai dengan generasi saya yang terlahir di 1979, sekarang alhamdulillah sudah 42 tahun berjalan sampai umur. Potensi lokal ini itu tetap dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Semoga generasi-generasi ke depan bisa tetap selalu memelihara dan memupuk ini bagaimana supaya tetap bisa berjalan. Potensi di desa ini yang bisa kita promosikan dan bisa menyerap dan menyambut ketersediaan para investor itu di potensi susu kuda liar, lalu kemudian di potensi untuk peternakan sapi, khususnya di Desa Tolonggeru, Desa Monggo, Kecamatan Madepangga. Itu di setiap rumah itu memiliki kandang kuda sebagai usaha pribadi, kepala keluarga dengan anak-anaknya itu yang bahkan bisa dijadikan sebagai pendapahan tambahan dalam pembiayaan kehidupan rumah tangga dan memfasilitasi
anak-anaknya untuk menuju ke sekolah tinggi. Potensi susu kuda di Dusun Tolonggeru Desa Monggo itu, alhamdulillah dengan adanya salah satu generasi yang menjadi pengepul dan bahkan dengan mengemas susu kuda itu dengan brand susu kuda 88. Nah, yang sehingga masuknya para pengepul ataupun para calo ataupun pedagang-pedagang lain yang merusak keaslian susu kuda ini di mata masyarakat lokal Bima pada khususnya, umumnya itu wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bahkan potensi nasional. Mampu dapat sabun hasil perahannya 8 botol sehari. 8 botol. Per botolnya semuanya tadi? Berapa harganya per botol? 50.000. 50.000 per botol ya. Per botol. Siapa yang ngambil? Kadang-kadang orang Dompu, Kabupaten Dompu, Bima, Bima, orang Jabal. Sampai ke Malaysia juga ini. sampai Malaysia ya. Ya, pernah kirim 8 serige. Pasti ke Malaysia ya. Untuk peternakan sapi, baik itu dikelola yang melalui partisipasi para investor di wilayah desa ini dan maupun itu untuk kebutuhan regional maupun untuk kebutuhan internasional. Nah, karena populasi ternak di Desa Monggo ini sungguh sangat tinggi. Nah, mungkin dengan kualitas sapi yang dilepas liar, maka mutu dan kualitas daging itu dia tinggi. Itu kalau daging sapi dan daging kuda dan daging kerbau, bahkan kambing yang ada di wilayah desa kami. Pabrik yang pertama masuk di wilayah Desa Monggo ini yaitu adalah pabrik aspal mixing plant dan klaser itu pemecah batu. Nah, untuk kebutuhan pengaspalan jalan di Kabupaten Bima, Kota Bima dan bahkan alhamdulillah di kabupaten juga pula. Itu masuk di wilayah Desa Monggo ini sejak tahun 2008. Sejak tahun 2008. Dan alhamdulillah sampai sekarang efek positifnya itu menumbuh kembangkan pendapatan per kapita masyarakat dan ekonomi masyarakat. Nah, dengan lapangan kerja dan yang lebih luas sekali itu adalah lapangan kemitraan. Lapangan kemitraan usaha yang bisa diberikan oleh perusahaan ini dengan masyarakat ini memiliki mobil dump truck coal diesel itu lebih kurang sebanyak 76 unit. Lalu kemudian PT CPI ini hadirnya itu alhamdulillah di tahun 2019, mulai dibangun itu di tahun 2020. Pada saat kepemimpinan saya, PT Sarun Pokpan Indonesia yang bergerak di bidang pengering jagung, dan alhamdulillah insya Allah di tahun ini itu sudah mulai bisa beroperasi. Seketika seandainya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih khusus kepada Bupati Bima dan pemerintah daerah yang melalui manajemen birokrasi bagaimana mengembangkan ruang untuk kebutuhan pakan ternak. Insya Allah PT Sarun Pokpan Indonesia Tbk yang sudah berada di wilayah Desa Monggo ini 2-3 tahun ke depan ini akan membuka itu pabrik pakan ternak. Nah, doa saya sebagai kepala desa dan bagian yang tidak dipisahkan sebagai generasi dan tokoh masyarakat di desa ini,
Semoga saja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah daerah ini mampu memfasilitasi terbukanya ruang pasar untuk pakan ternak yang diproduk oleh PT Sarun Pokpan Indonesia. Supaya yang maksudnya yang pertama, itu membuka ruang lapangan kerja yang seluas-luasnya dan kemudian lapangan kemitraan dalam kewirausahaan. Dan insya Allah dengan ditetapkannya oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2018 tentang detail desain rencana tata ruang wilayah yang memutuskan bahwa wilayah Desa Monggo ini ditetapkan sebagai wilayah kawasan industri. Sehingga alhamdulillah, maka kemudian insya Allah para pengusaha dan investor baik secara nasional maupun internasional dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai Kepala Desa Monggo, Mayor Abdul Majid Sarjana Hukum, menyambut dan mempersilahkan kepada para investor untuk masuk berinvestasi dan mengelola potensi yang ada di desa. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, di masa kepemimpinan saya yang alhamdulillah berjalan sudah 5 tahun ini, yang menghubungi saya yang pertama itu adalah perusahaan di bidang kepariwisataan, membangun hotel dan membangun tempat kuliner-kuliner khas Bima, NTB pada umumnya, dan kemudian di situ juga ada rencana pembangunan masjid yang sedikit mengadopsi sebagaimana bentuk Masjid Kuba Mas yang ada di Jawa Barat sana. Insya Allah investor itu berasal dari negara Kuwait, mintanya 22 hektar. Nah itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ada investor itu yang meminta masuk dengan meminta lahan seluas 12 hektar bahkan lebih untuk pengembangan potensi ternak. Nah itu istilah campur antara potensi sapi Australia dengan sapi lokal yang ada di Bima. Desa kami adalah merupakan desa yang awalnya adalah di bidang pertanian, adalah desa yang kering dan tandus. Alhamdulillah melalui dana desa dan program pribadi saya selaku pemimpin di desa ini, alhamdulillah mampu merubah dengan lahan tidur itu sekarang sudah menjadi lahan produktif dengan 3 kali pola tanam. Di musim hujannya itu adalah tanaman padi, dan bahkan di musim tanam kedua yaitu kemarau 1 itu boleh ditanam itu padi, dan kemudian itu yang ketiga, musim tanam ketiga itu ditanam tanaman palawija. Nah inilah kondisi real yang alhamdulillah yang melalui kesempatan 6 tahun saya jadi pemimpin. Assalamualaikum. Sampro. Kira 250 hektar. 250 hektar total serang ini. Ya. Bila kali dah Pak Yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Monggo beserta seluruh jajaran BPD, LPMD, Karang Taruna dan seluruh lapisan masyarakat Desa Monggo, terbentuknya jembatan air lintas sungai. Jembatan air lintas sungai itu sepanjang 82 meter, tinggi itu 16 meter, yang alhamdulillah dibangun dengan 3 kali pengalokasian dana desa, dengan jumlah anggaran yang digelontorkan 3 kali alokasi anggaran dana desa itu sebesar 405 juta. Dan alhamdulillah jembatan air lintas sungai yang istilah populer dalam kepemimpinan saya ini adalah Lanco, mampu memberikan fasilitas air untuk kebutuhan pertanian sebagaimana yang kita lihat bersama di samping kiri kanan saya. Ini berada di wilayah
pertanian So Sampalu, So Larongo, dan So Parongge, So Lanaru. Keberhasilan lain dari dana desa ini, alhamdulillah, melalui partisipasi kerjasama yang baik, kekeluargaan dan persaudaraan yang cukup luar biasa baik terhadap masyarakat Monggo, yang sehingga alhamdulillah fasilitas olahraga, yaitu terbangunnya stadion, lapangan bola, yang alhamdulillah insya Allah ya, dengan jejak riwayat kepemimpinan saya, stadion itu saya namakan dengan nama GBM, Gelora Bung Mayor. Terima kasih kepada Kepala Desa Monggo yang telah membangun lapangan ini dan stadion ini supaya bermanfaat untuk masyarakat banyak dan generasi bola. Alhamdulillah adanya sebuah lapangan ini, ya generasi-generasi bola ini udah ada meningkat, Pak. Harapan ke depan kita nih gimana stadion ini supaya untuk tambah lagi panggung yang sebelah barat ya, Pak. Ya, barat. Dan untuk pagar kelilingnya ini kan mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya bisa dianggarkan lagi di lapangan ini, Pak. Lalu kemudian peta desa, wilayah desa ini yang sebagian itu dikuasai, alhamdulillah melalui kepemimpinan ini itu sudah kembali dengan baik. Lalu kemudian sarana dan prasarana, fasilitas untuk kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, saya pribadi sebagai Kepala Desa Monggo, alhamdulillah itu sebagai mobil ambulan pertama di Kabupaten Bima dengan melalui dana desa. Saya adakan mobil ambulan desa. Lalu kemudian mobil untuk operasional kegiatan sosial kemasyarakatan desa, pemerintah Desa Monggo yang melalui kepemimpinan saya memfasilitasi dengan mobil pick up desa. Sisi lain, keberhasilan dana desa ini terbentuk sarana irigasi, ya. Alhamdulillah jalan tani di Desa Monggo ini di wilayah yang besar itu lebih kurang 4.000 hektar wilayah desanya, itu semua aktif dimanfaatkan yang melalui aktivitas pertanian oleh masyarakat Desa Monggo aslinya. Dan alhamdulillah keberhasilan dana desa dan partisipasi pemerintah daerah Kabupaten Bima dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sarana dan prasarana jalan tani sudah di semua wilayah ini, aksesnya itu sudah selesai dan clear. Sudah tidak ada masyarakat ini yang memikul, yang mengangkut muat jagung ini mungkin dengan proses yang susah, yang sulit. Untuk wilayah lingkup pemukiman baru, saya buka itu lebih kurang pemukiman baru sekitar lebih kurang 60 hektar, dan alhamdulillah saya fasilitasi dengan partisipasi dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu dengan sistem PAB, pemboran air baku dengan kapasitas 42 liter per detik. Dengan moto Pak Kades dan kami aparatur ke bawah dengan moto Pak Kades memulai tanpa mengakhiri. Di mana dasar daripada moto itu tersebut, karena tekad kami ingin membangun desa ini supaya kedepannya bisa berkesan baik dan bisa dilihat oleh orang-orang lain itu bagaimana desa tersebut bisa
berjalan dengan baik usaha dan kerja keras kami. Selama kepemimpinan Pak Kades, kami, terutama kami di aparaturnya ke bawah, merasa nyaman dan merasa desa kami ini sudah luar biasa maju sekali. Karena di mana kami melihat sisi majunya desa kami sekarang, yang pertama sekali, industri ataupun perusahaan itu sudah melirik dan masuk di desa kami. Kami di tahun 97 dan 98 kami sebagai peternak terbanyak di Kabupaten Bima dan bahkan di NTB. Ayo mari datang ke desa kami untuk berinvestasi dan mengelola potensi ini bersama-sama dengan kami dan generasi-generasi kami. Dan alhamdulillah generasi-generasi yang ada di desa kami dengan latar belakang pendidikan yang tinggi di berbagai bidang, alhamdulillah desa kami memiliki potensi juga. Generasi-generasi siap pakai dengan tanpa memiliki ketergantungan di sisi apapun. Siap bekerja, siap memberikan yang terbaik kepada pelaku investor untuk bisa menumbuh kembangkan dan bisa memanfaatkan potensi yang ada di wilayah desa kami.